Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak kecil, aku selalu merasa bahwa kebahagiaan orang tuaku adalah segalanya. Ayah dan ibu adalah dua sosok yang penuh kasih sayang. Mereka bekerja keras demi memastikan aku dan adik-adikku hidup dengan layak, meskipun kadang hidup begitu berat dan penuh perjuangan. Aku tumbuh dalam rumah sederhana yang selalu dipenuhi tawa dan kehangatan, meskipun tidak banyak yang kami miliki. Rumah kecil itu adalah dunia kami, tempat segala harapan dan impian diwujudkan dengan penuh cinta. Ayahku adalah seorang buruh bangunan yang selalu pulang dengan wajah lelah, tetapi tidak pernah sekalipun mengeluh. Setiap kali dia duduk di kursi favoritnya, dia akan tersenyum padaku dan adik-adikku, seolah-olah dia tidak pernah merasa kelelahan. Ibu, di sisi lain, adalah sosok yang selalu ceria dan sabar. Meskipun ibu jarang memiliki waktu untuk diri sendiri karena harus merawat kami semua, dia tidak pernah merasa terbebani. Semua pekerjaan rumah dan urusan keluarga diembannya dengan ikhlas, bahkan saat kesehatan tubuhnya semakin menurun. Namun, meskipun aku menyadari betapa besar perjuangan mereka, aku tidak pernah sepenuhnya mengerti betapa beratnya beban yang mereka pikul. Aku hanyalah seorang anak yang ingin melihat orang tuaku bahagia, tetapi saat itu, aku tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Aku hanya tahu satu hal, aku ingin membuat mereka bangga. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa segala pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ketika aku duduk di bangku sekolah menengah, aku mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Ayah dan ibu selalu berbicara tentang harapan mereka agar aku bisa berhasil dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Aku tahu, mereka ingin melihat aku menjadi seseorang yang bisa membawa kebanggaan bagi keluarga. Namun, aku juga merasakan ketakutan yang mendalam dalam hatiku, ketakutan bahwa aku mungkin tidak cukup mampu untuk memenuhi harapan-harapan itu. Aku selalu bertanya-tanya dalam hatiku, dapatkah aku membahagiakan kedua orang tuaku? Waktu terus berjalan, dan aku semakin menyadari betapa kerasnya dunia ini. Saat aku lulus SMA, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tetapi, ada satu masalah besar yang menghalangi langkahku, biaya. Ayah dan ibu tidak bisa memberi banyak untuk biaya pendidikan. Ayahku yang bekerja sebagai buruh bangunan seringkali hanya mendapatkan upah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ibu yang bekerja sebagai penjaga toko tidak mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Mereka selalu bilang, "Jangan khawatir, Nak, kami akan bantu sebisanya." Namun, aku bisa melihat kesulitan yang mereka alami setiap hari. Mereka berjuang keras hanya untuk memastikan kami bertahan hidup. Aku tahu betul betapa mereka berdua ingin aku melanjutkan pendidikan, tetapi aku juga tahu mereka tidak memiliki cukup uang untuk itu. Saat aku memberitahu mereka bahwa aku bisa mencari beasiswa, mereka tampak sangat senang, meskipun ada kecemasan yang tersirat di wajah mereka. Aku bertekad untuk berusaha sekuat tenaga agar bisa mendapatkan beasiswa, berharap ini akan meringankan beban mereka. Berbulan-bulan berlalu, aku menjalani ujian seleksi beasiswa dengan penuh harapan, tetapi hasilnya selalu mengecewakan. Setiap kali aku mendapat pemberitahuan bahwa aku tidak lolos, hatiku terasa hancur. Aku tidak hanya merasa gagal untuk diriku sendiri, tetapi juga merasa seperti gagal membuat orang tuaku bangga. Di setiap malam yang sepi, aku sering terbangun dengan rasa cemas yang menggerogoti hatiku. Aku tidak ingin menjadi beban bagi orang tuaku. Aku tahu betapa mereka bekerja keras, dan aku takut jika aku tidak bisa membayar kembali segala jerih payah mereka. Namun, suatu hari, setelah sekian lama berusaha, aku akhirnya mendapatkan kabar baik. Aku berhasil diterima di sebuah perguruan tinggi dengan beasiswa penuh. Rasanya dunia ini seperti milikku. Aku berlari pulang, ingin segera mengabarkan kabar gembira itu pada orang tuaku. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat ayah dan ibu sedang duduk di meja makan. Aku bisa melihat mata mereka yang lelah, tetapi tetap penuh harap. Dengan senyum lebar di wajahku, aku mengumumkan, "Ayah, Ibu, aku diterima di perguruan tinggi. Aku dapat beasiswa." Mereka terdiam sejenak. Lalu ibu menangis terharu,
sementara ayah mengusap wajahnya, menahan tangis. Melihat mereka seperti itu, hatiku terasa penuh. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu, saat aku bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuaku. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Aku tahu bahwa beasiswa itu hanya langkah awal. Tantangan yang lebih besar menantiku. Dan aku takut jika aku tidak bisa memenuhi harapan mereka. Kuliah bukanlah hal yang mudah, terutama dengan latar belakang keluarga kami yang sederhana. Meskipun aku diterima dengan beasiswa, biaya hidup, kebutuhan sehari-hari, dan berbagai keperluan kuliah lainnya tetap menjadi beban yang harus kami tanggung. Aku mencoba menghemat uang sebanyak mungkin dengan cara tinggal di kosan murah dan tidak terlalu sering meminta uang ke orang tua. Namun, seringkali aku merasa cemas dan tertekan. Aku tahu orang tuaku bekerja keras untuk memberikan aku kesempatan ini, tetapi aku merasa tidak cukup mampu untuk membuat mereka bangga. Di kampus, aku merasa seperti orang asing. Banyak teman-teman yang datang dari keluarga yang lebih mampu, yang bisa membeli buku dan perlengkapan kuliah tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, aku seringkali harus memikirkan setiap pengeluaran dengan cermat, bahkan untuk sekadar makan. Aku terkadang harus memilih antara membeli buku yang dibutuhkan untuk pelajaran atau menabung uang untuk kebutuhan lainnya. Meskipun begitu, aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku tidak ingin menjadi beban bagi orang tuaku, dan aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Setiap kali aku menelepon ibu dan ayah, mereka selalu bertanya, "Bagaimana kuliahmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Dan setiap kali aku menjawab, "Aku baik-baik saja, Ma, Pak." Padahal di dalam hati aku merasa sangat lelah. Aku seringkali merasa ingin menyerah, tetapi aku selalu teringat dengan wajah penuh harapan mereka. Ibu yang selalu tersenyum meskipun tubuhnya seringkali sakit dan ayah yang tetap teguh berdiri meski keringatnya selalu membasahi tubuhnya setelah bekerja seharian. Mereka berdua adalah alasan aku bertahan. Namun, suatu malam, saat aku sedang mengerjakan tugas kuliah di kamar kos, aku mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar cemas dan lemah. "Nak," katanya, "ayah masuk rumah sakit. Dia jatuh saat bekerja dan sekarang harus menjalani operasi." Hatiku langsung terhenti. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Uang yang aku miliki tidak cukup untuk biaya perjalanan pulang, apalagi untuk membayar biaya rumah sakit. Aku merasa begitu terhimpit dan tidak berdaya. Aku ingin segera berada di sisi orang tuaku, tetapi aku juga tahu jika aku pulang, maka kuliahku akan terganggu, dan beasiswa itu bisa saja dicabut. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk tetap bertahan di kampus. Aku berusaha menghubungi teman-teman di kampus untuk mencari bantuan, berharap bisa mendapatkan sedikit uang untuk mengirim ke orang tuaku. Sementara itu, di rumah, ibu tetap berusaha menjaga ayah dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Aku tahu mereka berdua sangat ingin aku di sana, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membuat mereka mengerti bahwa aku sedang berjuang untuk masa depan kami semua. Setiap hari aku berdoa, berharap keadaan ayah membaik. Rasa sakit yang aku rasakan saat itu bukan hanya karena jarak yang memisahkan, tetapi juga karena aku merasa gagal. Gagal menjadi anak yang bisa membantu. Gagal menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tuaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, dapatkah aku benar-benar membahagiakan orang tuaku? Hari-hari berlalu dengan perasaan cemas yang tak kunjung hilang. Ayah telah menjalani operasi, tetapi pemulihannya tidak berjalan mulus. Ibu bercerita bahwa ayah masih kesulitan bergerak dan membutuhkan perawatan yang intensif. Aku hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar kabar itu, merasakan betapa lemahnya aku sebagai anak yang jauh dari orang tuaku, tidak bisa membantu mereka secara langsung. Sementara itu, di kampus, aku semakin tenggelam dalam tekanan, berusaha menyeimbangkan studi dan hidup yang semakin sulit. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di perpustakaan, mataku tertuju pada sebuah papan pengumuman yang memajang informasi tentang kesempatan kerja paruh waktu di kampus. Gaji yang ditawarkan tidak besar, tetapi cukup untuk membantu menambah penghasilan. Tanpa berpikir panjang, aku segera mendaftar. Setiap hari setelah kuliah,
Aku bekerja paruh waktu sebagai pengasuh perpustakaan, mengatur buku, dan membantu mahasiswa lain mencari referensi. Pekerjaan itu sangat melelahkan, tetapi setiap sen yang aku peroleh membuatku merasa sedikit lebih ringan. Aku mengirimkan uang ke rumah setiap bulan untuk membantu biaya pengobatan ayah dan kebutuhan sehari-hari ibu. Beberapa bulan setelah itu, keadaan mulai sedikit membaik. Ayah akhirnya bisa bergerak lebih bebas, meski tidak sepenuhnya pulih. Ibu pun kembali ceria, meskipun kelelahan masih tampak jelas di wajahnya. Aku tahu mereka tidak ingin aku khawatir, tetapi aku bisa merasakan betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Setiap kali aku menelepon, mereka selalu berkata, "Kami baik-baik saja, Nak. Fokuslah pada kuliahmu." Meskipun kata-kata itu menenangkan, aku tahu betul mereka tidak benar-benar baik-baik saja. Saat aku akhirnya bisa menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Aku merasa sangat bangga karena akhirnya bisa meraih impian yang dulu terasa jauh. Tetapi di sisi lain, aku merasa hampa. Apakah ini cukup untuk membuat orang tuaku bangga? Apakah pengorbanan mereka yang begitu besar akan terbayar dengan kebahagiaan yang mereka harapkan? Pada hari wisuda, aku melihat wajah ibu dan ayah yang penuh dengan air mata kebanggaan. Tapi aku juga bisa melihat kelelahannya. Ayah yang seharusnya bisa duduk dengan tenang, kini harus menopang tubuhnya dengan hati-hati. Sedangkan ibu, yang tak pernah berhenti tersenyum, tampak lelah setelah perjalanan jauh untuk datang ke wisudaku. Mereka datang dengan harapan yang besar, tapi aku merasa aku belum cukup memberikan kebahagiaan yang mereka layak terima. Setelah wisuda, aku mulai bekerja di sebuah perusahaan besar. Gaji pertama yang aku terima langsung aku kirimkan ke rumah. Aku tahu bahwa meskipun aku sudah mencapai sesuatu yang besar, perjuangan kami belum berakhir. Aku masih harus terus berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuaku, untuk membalas segala pengorbanan mereka. Aku sadar, kebahagiaan mereka bukanlah sesuatu yang bisa aku capai dalam waktu singkat. Ini adalah perjalanan panjang, dan aku akan terus berusaha untuk memenuhi harapan mereka, meskipun kadang-kadang aku merasa diriku begitu kecil. Saat aku pulang ke rumah pada akhir pekan, ayah dan ibu menyambutku dengan hangat. Mereka selalu berusaha menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan, meskipun aku tahu banyak kesulitan yang mereka hadapi setiap hari. Aku duduk bersama mereka, mencoba berbicara lebih banyak, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan berjanji pada diriku sendiri untuk terus berusaha lebih keras, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk kebahagiaan orang tuaku. Aku mungkin tidak akan pernah tahu apakah aku benar-benar bisa membuat mereka bahagia sepenuhnya, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang, memberikan yang terbaik, dan membuktikan pada mereka bahwa semua pengorbanan mereka telah mengarah pada sesuatu yang berharga, aku. Sebab, jika ada satu hal yang aku tahu dengan pasti, itu adalah bahwa orang tuaku adalah alasan aku berdiri di sini, dan mereka pantas mendapatkan kebahagiaan lebih dari apapun. Seiring waktu, aku menyadari bahwa kebahagiaan orang tua bukanlah soal pencapaian besar atau hadiah mahal. Kebahagiaan itu adalah melihat anak mereka tumbuh dan berjuang untuk menjadi lebih baik, untuk terus melangkah meskipun dunia tak selalu ramah. Dan dalam perjalanan panjang ini, aku berharap bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu.